Kembali lagi di Bibinet, bincang semangat. Di sini aku Adelia Solihatun Hasanah dan kita akan menemani kalian di podcast episode spesial kali ini. Ada apa nih Teh? Kita ngebahas apa? Kali ini kita sama ngobrol tentang salah satu bentuk perjuangan yang mungkin nggak selalu di medan perang, yaitu perjuangan Kemerdekaan melalui pena. Nah, di episode kali ini juga kita mengundang salah satu narasumber yang berada di bidangnya, yaitu Bu Ai Ratna Hayati yang MPD merupakan guru sejarah di SMAN 1 Telagasari. Nah, teman-teman, Bu Ai Ratna Hayati ini memiliki riwayat pendidikan, yaitu beliau berkuliah di S1 Universitas Negeri Jakarta, jurusan sejarah. Kemudian beliau juga melanjutkan S2-nya di STKIP Pasundan Bandung, program Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial ya. Iya, betul. Beliau juga berpengalaman organisasi, beberapanya itu ada selaku anggota MGMP Sejarah Kabupaten Karawang, Sekretaris PGRI Ranting SMAN 1 Telagasari dari tahun 2018 sampai 2020, kemudian Wakil Ketua PGRI Ranting SMAN 1 Telagasari pada tahun 2021 sampai 2026, kemudian Ketua PGRI Ranting SMAN 1 Telagasari tahun 2026 sampai 2031. Riwayat pekerjaannya, Bu Ai ini mengajar guru sejarah dari tahun 2004 sampai dengan hari ini, teman-teman. Beliau juga pernah menjadi seorang pembina OSIS dari tahun 2018 sampai dengan 2023. Bu Ai juga pernah menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan tahun 2024. Luar biasa sekali ya, berikan tepuk tangan. Oke, untuk mengapresiasi waktu, langsung aja ya Ibu, kita ke pertanyaan pertama. Siap Ibu? Oke. untuk pertanyaan yang pertama, siapa saja tokoh-tokoh atau pahlawan pena utama yang paling berperan besar dalam memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia. Kalau berbicara tokoh-tokoh pers atau pahlawan pena di awal kemerdekaan ya, jadi jauh sebelum kemerdekaan kita capai, itu diawali dari peranan seorang penulis yang bernama Tirto Adisuryo. Bahkan beliau ini dijuluki sebagai Bapak Pers Nasional ya, karena memang di awal abad ke-19 itu sudah menerbitkan sebuah surat kabar untuk membangkitkan semangat juang para pemuda, bahkan semangat juang bangsa Indonesia pada saat itu, yaitu dengan mendirikan suatu surat kabar yang bernama Medan Priai. Seperti itu. Sebenarnya banyak tokoh-tokoh pers nasional itu, seperti ada Malik, kemudian ada Soekarno, ada juga Muhammad Hatta. Walaupun Muhammad Hatta ini berjuang melalui pena di luar negeri ya, melalui pers ataupun surat kabar Perhimpunan Indonesia, tapi perjuangannya itu sudah sampai ke Indonesia, bahkan bisa membangkitkan semangat juang bangsa Indonesia pada saat itu, gitu. Luar biasa ya teman-teman. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang kedua Ibu ya. Surat kabar atau media cetak apa saja yang menjadi motor utama perjuangan mereka pada saat itu Ibu? Sebenarnya surat kabar yang terbit pada saat itu ya lumayan banyak juga ya. Di antaranya yang tadi di awal itu ada Medan Priai, kemudian ada Perhimpunan Indonesia, bahkan dari 3 serangkai seperti Daus Beker, kemudian Ki Hajar Dewantoro, ataupun kita mengenalnya Suari Suryaningrat juga ya, atau dari Dr. Cipto Mangunkusumo, terus dari Soekarno sendiri itu mereka itu berjuang melalui surat kabar ya atau pena yang memang banyak dikenal, bahkan Belanda saat itu merasa ketakutan dengan adanya yang namanya perjuangan melalui pena ini. Karena apa? Perjuangan melalui pena ini lebih mengena karena banyak dibacakan seperti di balai-balai desa ataupun mungkin melalui perjuangan-perjuangan melalui organisasi dan yang lainnya. Artinya perjuangan melalui pena ini tidak harus
menggunakan senjata, tapi dengan tulisan justru malah bisa membangkitkan semangat. Salah satunya ketika tulisan dari Ki Hajar Dewantara dan Douws Dekker yang berjudul Seandainya Saya Seorang Belanda, itu sangat dibenci sekali, bahkan merupakan kritikan keras bagi Belanda pada saat itu gitu. Sangat berperan besar sekali ya Ibu, Iya, lewat betul. pena, walaupun tanpa adanya perang ataupun adu senjata gitu, tapi Iya. bisa membuat Belanda itu gencar ya, takut gitu. Silakan. Betul. Pertanyaan ketiga, apa sebenarnya bentuk pergerakan yang dilakukan para jurnalis zaman dahulu dan mengapa tulisan bisa menjadi senjata yang sangat menakutkan bagi penjajah? Iya, betul. Seperti tadi saya sampaikan di awal, kenapa pena ini justru menjadi sebuah senjata yang menakutkan? Karena apa? Dari sebuah tulisan ini bisa membangkitkan semangat. Ya, yang namanya senjata kalau berupa senjata perjuangan fisik itu mungkin Belanda punya strategi ataupun perlawanan secara khusus. Tapi melalui pena, jadi para penulis ini artinya para pejuang melalui pena seperti ya Adam Malik, Soekarno, Muhammad Hatta maupun Tirto Adi Suryo itu sendiri, ini apa sih ya, menjadikan sebuah tulisan ini bisa mengobarkan semangat juang gitu. Bahkan istilahnya perjuangan melalui pena ini lebih masuk ke pelosok-pelosok karena apa? Lewat tulisan, di mana tulisan ini bisa dikirimkan melalui pos, melalui telegram ya, bahkan bisa disiarkan melalui radio gitu, radio yang sudah dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda seperti itu, yang disebut dengan Radio Nirom namanya. Radio Nirom. Nah lanjut, apa saja pesan atau gagasan utama yang paling sering disuarakan lewat koran-koran atau radio-radio itu ya Ibu melalui perjuangan tersebut? Mereka itu menulis berbagai tulisan pastinya berkaitan dengan kebebasan atau kemerdekaan, yang kemudian juga adanya tuntutan keadilan akibat adanya penjajahan. Yang namanya penjajahan kan pasti timbul yang namanya ketidakadilan, ya. Kemudian juga kebebasan untuk melepaskan diri dari bentuk penjajahan itu sendiri. Jadi dengan adanya perjuangan melalui tulisan untuk membebaskan diri dari cengkeraman penjajah, ini kan menjadi satu ketakutan juga bagi penjajah pada saat itu. Karena apa? Seperti saya sampaikan di awal, yang namanya tulisan ini bahkan bisa lebih kuat dibandingkan senjata gitu. Seperti itu. Selanjutnya, di mana saja pusat-pusat pergerakan Pers perjuangan ini berkembang dan bagaimana pendistribusian perannya bisa menembus berbagai daerah. Kalau berbicara pusat-pusat perkembangan pers pada saat itu, ya pastinya pertama kali berkembang itu di Batavia ya, atau lebih kenal Jakarta kalau sekarang. Kemudian menyebar juga di Bandung, kemudian di Surabaya, di Medan, dan beberapa kota besar lainnya. Nah, bagaimana bahkan sebuah surat kabar ini bisa menyebar ke berbagai pelosok? Surat kabar ini bisa menyebar ke berbagai pelosok itu melalui organisasi pergerakan. Pastinya namanya organisasi pergerakan seperti Budi Utomo atau Indi Supati dan sebagainya, itu kan pasti ada pusat. Nah, dari pusatnya ini itu oleh istilahnya oleh bawahan-bawahan ataupun cabang-cabang organisasi itu pasti dibawa ya ke cabang-cabang itu sendiri. Kemudian juga melalui telegram, selanjutnya juga melalui pos. Ini bisa disebarkan berita-berita ataupun tulisan-tulisan dari para pejuang pers ini, sehingga apa yang mereka tulis itu bisa sampai ke pelosok-pelosok daerah seperti itu. Perjuangannya luar biasa ya Bu, buat mengirim Betul satu surat sekali aja gitu ya. Iya, beda dengan sekarang ya. Iya, sekarang tinggal lewat Chrome, internet, artikel itu banyak banget, lewat berita juga banyak ya. Selanjutnya, di mana sih Ibu titik-titik krusial penyebaran berita proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 bisa dilakukan oleh para jurnalis saat situasi masih sangat mencekam? Kalau berbicara berkaitan dengan
pada saat proklamasi 17 Agustus 1945 itu ada beberapa titik-titik krusial di mana proklamasi ini kan terjadi atau dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 ya, Jakarta. Dan ini bisa dikatakan sebagai titik-titik krusial karena belum 100% negara kita itu aman. Satu dari Jepang yang masih berada pada saat itu dan belum dikembalikan 100% oleh pasukan sekutu, dan pasukan sekutu ini kan mulai bertahap masuk ke Indonesia. Nah, ada salah seorang yang sangat berperan penting pada saat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, sehingga kita masih bisa melihat foto-foto di mana Soekarno membacakan teks proklamasi ya, ataupun pada saat Latif Hendraningrat, SK Trimurti dan sebagainya mengibarkan bendera merah putih. Itu adalah hasil seorang pejuang fotografer yang bernama Alex Mendur dan Frans Mendur, itu namanya. Jadi ada dua orang yang bisa dikatakan pahlawan fotografer ya. Mereka berjuang itu benar-benar untuk mengabadikan setiap momen proklamasi pada tanggal 17 Agustus. Bayangkan kalau tidak ada peran mereka, mungkin kita belum atau tidak bisa mengetahui bagaimana pada saat Soekarno membacakan teks proklamasi atau pada saat pengibaran bendera pusaka. Tidak ada pertama gambarannya gitu. gitu Iya, seperti itu. Pahlawan yang tidak menggunakan senjata tapi menggunakan bakatnya kamera gitu di bidang fotografi. Kapan periode paling krusial bagi Pers Indonesia dalam mengawal pergerakan nasional hingga detik-detik kemerdekaan? Kalau berbicara periode yang paling krusial, ini sebenarnya ada 4 periode ya yang perlu kita ketahui. Periode pertama itu adalah pada tahun 1907 sampai 1928. Itu bisa dikatakan pers mulai bergerak melalui organisasi-organisasi perjuangan. Kemudian periode berikutnya itu tahun 1928 sampai 1942. Nah, di sini pers itu mulai menunjukkan peranan sebagai tonggak perjuangan selain perjuangan secara fisik. Kemudian periode ketiga itu adalah sekitar tahun 1942 sampai 1945. Ini pers juga sudah mulai bergerak walaupun berada di bawah kendali Jepang, tapi di bawah kepemimpinan Sultan Syahrir yang bergerak melalui gerakan bawah tanah ataupun Tan Malaka. Ini sudah menunjukkan bahwa Indonesia itu sudah mulai berjuang tidak hanya melalui senjata fisik ataupun diplomasi, tapi juga melalui yang namanya tulisan ataupun surat kabar seperti itu. Dan periode finalnya itu pada tahun 1945 ya, di mana Indonesia itu sudah mencapai puncak kemerdekaan. Nah, seperti itu. Jadi kalau dikatakan ada berapa periode krusialnya, kalau menurut saya itu ada 4 periode sebenarnya sampai Indonesia itu bisa dikatakan merdeka gitu. Panjang juga ya perjuangan para pers ini untuk bisa selalu memantau kemerdekaan Indonesia sampai Indonesia itu merdeka sepenuhnya. Iya. Kapan sih Bu titik balik di mana pemerintah kolonial mulai melakukan pemberedelan dan tekanan paling pasif terhadap media lokal? Ya. Kalau berbicara berkaitan dengan pers ya, bukan hanya pada masa setelah Indonesia merdeka. Jadi pada saat Indonesia melalui perjuangan melalui pers ataupun pena, ini juga pernah pihak Belanda ini pernah melakukan yang namanya pemberedelan. Jadi bahkan ada pelarangan. Ini berdasarkan aturan yang disebut dengan Pers Bredel Ordonansi. Ini keluar pada tahun 1930. Nah, pada saat adanya aturan pemberedelan ya yang dikeluarkan oleh pihak Belanda dengan nama Pers Bredel Ordonansi ini, pihak Belanda itu juga menonaktifkan beberapa surat kabar, bahkan menangkap beberapa yang bisa dikatakan pejuang pena ya, salah satunya adalah Muhammad Hatta, Soekarno, Sultan Syahrir,
termasuk Tirto Adi Suryo juga itu pernah dibuang oleh pihak Belanda karena apa? Hasil tulisan-tulisannya. Ya juga termasuk Ki Hajar Dewantara, karena apa? Tulisan Ki Hajar Dewantara ini sangat kritik sekali ya, apa istilahnya sangat kritis lah terhadap kebijakan-kebijakan kolonial, bahkan dianggap sebagai salah satu ancaman besar bagi pihak kolonial gitu, seperti itu. Jadi Belanda juga ketakutan ya Ibu? Iya, betul. Sampai-sampai mereka menghilangkan, bahkan disiksa juga ya kalau Iya. tidak salah. Melalui penyiksaan ya, seperti Soekarno yang dibuang ke atau dipenjara di Sukamiskin, kemudian Sultan Syahrir yang dibuang ke Banda Neira, sama dengan Muhammad Hatta juga. Dan inilah bentuk perjuangan yang istilahnya tidak dilakukan secara fisik ataupun melalui senjata, tapi perjuangan dengan tulisan. Perjuangan dengan tulisan juga ternyata ini menakutkan bagi pihak Belanda gitu, seperti itu. Selanjutnya, mengapa jalur jurnalistik dan literasi dipilih sebagai salah satu strategi utama perjuangan selain jalur diplomasi dan peran fisik? Sebagaimana kita ketahui ya, yang namanya perjuangan baik sebelum kemerdekaan ataupun pada saat untuk mempertahankan kemerdekaan ya, itu memang utamanya ada dua, yaitu ada perjuangan secara fisik melalui pertempuran-pertempuran, juga ada perjuangan melalui diplomasi atau jalur perundingan-perundingan. Diawali dari adanya perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Rumroyen, perundingan inter-Indonesia dan sebagainya. Para pejuang Indonesia ini juga ternyata mereka itu berjuang melalui sebuah tulisan. Nah, di mana tulisan ini kemudian sebagaimana di awal saya jelaskan itu disebarluaskan dengan berbagai cara ya, bisa melalui pergerakan organisasi, bisa melalui pos ataupun melalui telegram dan sebagainya. Dan ternyata di sebagian besar ini bisa ataupun mampu membangkitkan semangat juang. Makanya tulisan-tulisan ini bagi pihak Belanda merupakan sebuah ancaman. Bukan hanya ancaman melalui strategi perang, tapi juga ancaman melalui tulisan tersebut, seperti itu. Mengapa peran pers sangat penting Ibu dalam menyatukan wawasan kebangsaan rakyat yang saat itu masih terpisah-pisah gitu? Mengapa ya? Pertanyaan itu mengapa? Pers ini kok bisa menyatukan istilahnya visi sebuah perjuangan? Ternyata dari tulisan-tulisan ini para pejuang yang bukan hanya ada di pusat-pusat kota besar atau di ibu kota seperti Batavia ataupun Jakarta kita menyebutnya sekarang, itu juga mampu membangkitkan semangat bagi para pejuang yang ada di pelosok-pelosok. Bahkan perjuangan melalui pena ini ya, melalui pena ataupun pers ini menurut mereka justru lebih mengena dibandingkan apa? Dibandingkan pertempuran. Karena apa? Kalau pertempuran kan istilahnya sampai mengorbankan jiwa kan, harus sampai titik darah penghabisan gitulah istilahnya. Tapi kalau melalui pena ini dengan adanya sebuah tulisan yang bisa menyatukan visi misi perjuangan pada saat itu menjadi sebuah senjata utama juga bagi istilahnya para pejuang Indonesia pada saat di awal pergerakan sampai mencapai kemerdekaan di tahun 1945, seperti itu. Jadi penting banget ya Ibu perjuangan pers ini untuk menyatukan pikiran-pikiran Iya, masyarakat. karena dari yang namanya pers ataupun istilahnya seorang jurnalis itu kan pasti banyak menuangkan ide-ide, dan termasuk ide-ide perjuangan. Bagaimana cara istilahnya strategi untuk mengalahkan kolonial tanpa harus menumpahkan darah dan seperti itu gitu. Jadi penting sekali dari adanya sebuah tulisan mampu membangkitkan semangat perjuangan. Bagaimana para jurnalis zaman dahulu menyiasati sensor ketat dan ancaman penjara dan pemerintah kolonial agar berita perjuangan tetap sampai ke masyarakat?
tentunya para pejuang pers pada saat itu bukanlah orang-orang bodoh ya. Iya. Mereka adalah kebanyakan orang-orang terdidik. Bahkan seperti Soekarno maupun Muhammad Hatta itu adalah seorang pejuang lulusan perguruan tinggi pada masa Belanda. Jadi secara emosional, secara intelektual pasti kan bisa dikatakan mereka ini adalah para kaum terpelajar ya, selain kaum terpelajar yang lain juga ya seperti Dr. Wahidin, Dr. Sutomo dan sebagainya. Mereka itu kan para mahasiswa Stopia. Nah, bagaimana cara mereka itu istilahnya untuk menyiasati agar apa yang mereka tulis itu tidak terkena pemberedelan dari pihak kolonial. Jadi yang namanya berita ini memang tidak secara langsung ataupun mungkin kita menyebutnya kalau sekarang mah terlalu vulgar gitu kan ya, istilahnya disebarluaskan, melainkan melalui bentuk perjuangan seperti misalnya disebarluaskan melalui pergerakan-pergerakan nasional. Nah, ini kan kadang-kadang bersifat masif juga. Jadi istilahnya secara sembunyi-sembunyi dan sebagainya. Termasuk apa yang diperjuangkan oleh seorang Sultan Syahrir agar istilahnya terbebas dari yang namanya tekanan Jepang pada saat itu melalui gerakan bawah tanah gitu. Jadi dengan demikian kan istilahnya apa yang mereka tulis itu masih tetap bisa sampai ke masyarakat atau ke pelosok-pelosok daerah seperti itu. Pada zaman itu kan sekolah juga susah banget ya Ibu, hanya untuk kalangan bangsawan aja gitu yang bisa sekolah. Karena memang salah satu kebijakan dari pihak kolonial kan dengan adanya politik etis itu kan memang politik etis ini kan ada 3 ya, ada edukasi di bidang pendidikan, ada irigasi di bidang pertanian, dan imigrasi atau perpindahan penduduk. Nah, salah satu yang bisa kita rasakan itu adalah dari edukasi pendidikan. Kita sekarang ini bisa merasakan yang namanya pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal, itu adalah salah satu dampak dari kebijakan kolonial gitu. Nah, dari kebijakan kolonial di bidang pendidikan ini justru melahirkan yang namanya kaum terpelajar. Dari kaum terpelajar ini bahkan bisa menimbulkan yang namanya apa, golongan-golongan yang berjuang melalui pena atau pers gitu. Ya, jadi bisa dikatakan kolonial ini atau pemerintahan kolonial memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia sehingga timbullah para kaum terpelajar yang mampu menggerakkan perjuangan tidak harus melalui perjuangan secara fisik gitu. Melalui pikiran dan kepintaran gitu. Betul. Ya. Jadi mereka melahirkan lawannya sendiri juga ya Ibu. Jadi bisa dikatakan ini ibaratnya senjata makan tuan kali ya. Jadi istilahnya Belanda itu memberikan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Ternyata bangsa Indonesia bisa mengambil dampak positifnya untuk apa, melawan Belanda tanpa harus melalui senjata. Seperti hanya kalau perjuangan sebelum abad ke-20 kan perjuangannya pasti melalui perjuangan fisik, peperangan ya. Dan hasilnya itu tidak pernah berhasil mengusir penjajah, karena apa yang namanya peperangan secara fisik kan tidak terakomodasi, tidak terkoordinir, terus belum bersifat modern. Jadi masih bergantung kepada salah satu tokoh karismatik. Jadi kalau misalkan seorang tokohnya itu tertangkap, ya otomatis perjuangannya selesai. Contohnya seperti Diponegoro, terus Sultan Hasanuddin, ataupun pemimpin-pemimpin karismatik lainnya. Beda halnya dengan perjuangan melalui organisasi. Dari hasil apa? Dari hasil pendidikan gitu. Dari hasil munculnya kaum terpelajar tersebut. Luar biasa. Nah, kita udah sampai ke pertanyaan terakhir nih Ibu. Bagaimana semangat perjuangan jurnalis masa lalu ini bisa diteladani dan diterapkan oleh jurnalis atau pembuat konten di era digital sekarang? Kayak kita ini ya, jurnalistik di sekolah gitu. Kalian ini bisa dikatakan sebagai generasi maju ya di era digital ya. Beda dengan saya. Kalau saya itu bisa dikatakan generasi X. Generasi X itu adalah generasi yang lahir tahun 1965 sampai 1980. Nah, setelah generasi X ini muncul generasi milenial.
Nah, setelah generasi milenial adalah generasi Gen Z gitu kan. Nah, untuk masa sekarang peranan seorang konten kreator ataupun seorang jurnalis itu harus bisa memberikan satu pemberitaan yang benar gitu kan, sesuai dengan kenyataan, bukan istilahnya justru memberikan sebuah pemberitaan yang bersifat hoax ya. Karena kan kadangkala pada masa sekarang itu yang penting viral. Iya. Terlepas berita itu benar atau tidak, iya. Yang penting kan istilahnya mencapai rating dan sebagainya. Nah, kalau misalkan seorang penulis atau seorang jurnalis ya menulis untuk pada masa sekarang di zaman atau di era digital, itu yang harus mengedepankan itu adalah nilai-nilai kebenaran dari sebuah berita yang disampaikan. Jangan sampai berita itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, atau bahkan justru menjadi sebuah pemicu perpecahan. Ya, karena yang namanya berita hoax kan kadang-kadang bisa memicu sebuah perpecahan gitu, seperti itu. Padahal yang namanya sebuah berita itu harusnya bisa menjadi sebuah bagian dari sosialisasi sebuah program, bisa juga menyatukan apa yang seharusnya memang istilah menjadi satu kebenaran dan sebagainya. Artinya tidak menimbulkan satu perpecahan di tengah-tengah masyarakat, seperti itu. Oke, karena Pertanyaannya sudah selesai. dan kita juga udah menambah ilmu ya dari Ibu. Terima kasih banyak atas Sama-sama. ilmu-ilmunya juga. Kita jadi mengetahui tentang Bagaimana perjuangan para pahlawan dalam kemerdekaan melalui pena gitu. Ternyata nggak semudah itu ya, nggak kayak kita sekarang mencari informasi langsung post di media sosial langsung viral, orang-orang pada tahu gitu. Kalau zaman dulu mereka mau menyebarkan informasi itu harus disiksa dulu, dipenjara, bahkan sampai dihilangkan nyawanya ya Ibu. Iya, betul. Sekarang mah zaman digitalisasi, Iya. aplikasi berkembang semakin pesat ya. Kita mau mencari apapun yang istilah ada di ujung dunia itu sepersekian detik gampang gitu. Beda dengan dulu. Kalau dulu mah menunggu surat balasan saja itu harus menunggu 1 sampai 2 minggu ya. Kalau sekarang mah paling berapa menit, berapa detik sudah sampai itu sebuah kabar ya. Seperti itu. Sudah cukup, terima kasih untuk Sama-sama. Ibu Airat Hayati. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.